Mari kita lanjutkan pengajian ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Definisi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah akan tetapi berpisah dengannya di kalimat lain. Huruf madnya di akhir kalimat, hamzahnya di awal kalimat. Seperti inna a'tainaka qu anfusakum wa fi anfusikum. Ya. Masih perlu diingatkan bahwa alif yang berharokat itu sebenarnya bukan alif, dia adalah hamzah, ya. Oleh karena itu jangan sampai dikatakan inna a'tayna. Inna itu mad, a'tayna, a ketemu alif, ya. Ketemu hamzah. Seperti halnya kalau ketika bahas nun sakinah bertemu dengan huruf halaq, ya, man amana, nun sakinah bertemu hamzah. Jangan dikatakan bertemu alif, ya. Hukum dan ukuran panjang mad jaiz munfasil. Hukum mad jaiz munfasil adalah jawazu qasrihi wa maddihi, ya, artinya boleh pendek 2 harokat dan boleh panjang 4 atau 5 harokat. Tetapi perlu diketahui bahwa riwayat qasr bagi Imam Hafiz, yakni riwayat membaca mad jaiz dengan pendek, itu bukan dari jalur kitab Asy-Syatibiyah, ya, yang kita ikuti dalam buku ini. Akan tetapi riwayat qasr atau pendeknya mad jaiz dibaca 2 harokat itu melalui jalur kitab Thayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr. Berdasarkan ini maka seorang qari tidak boleh membaca mad jaiz munfasil dengan qasr kecuali dia telah mengetahui hukum-hukum yang terkait dengannya, sehingga tidak terjadi campur aduk atau tumpang tindih dalam jalur-jalur bacaan ketika membaca Al-Quran. Hukum alasan menamakan mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Mad ini dinamakan jaiz, yang mana jaiz itu kan boleh, itu saja, ya, tidak harus, ya. Boleh panjang, boleh pendek, gitu, ya. Ya. Dinamakan mad jaiz munfasil artinya mad yang tidak wajib. Artinya tidak wajib dipanjangkan secara mad. Ya, lawannya mad kan qasr. Qasr kan 2 harokat. Kalau mad itu mesti lebih daripada 2 harokat, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6, ya. Ya. Dan terpisah. Karena hukum menamakan mad ini adalah jaiz, tidak wajib, menurut beberapa riwayat dalam ilmu qiraat. Riwayat seperti bacaan kita kan mengikuti qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, ya. Jadi menurut beberapa riwayat dalam ilmu qiraat, juga menurut salah satu thariqat dalam riwayat Hafiz dari Imam Asim. Jadi di bawah riwayat itu ada thariqat. Ya, bacaan kita mengikuti
qiraat Imam Asim, riwayat Hafs, tariqatnya adalah Asy-Syatibiyah, ya. Dan huruf mat terpisah dari penyebabnya. Jadi dipanjangkan 4 harokat atau dipanjangkan lebih daripada 2 harokat itu karena ada penyebabnya, yaitu bertemu hamzah. Sedangkan penyebabnya yaitu hamzah dalam 2 kalimat, yakni di kalimat lain, ya. Untuk penjelasan tentang 4 harokat atau 5 harokat sudah dijelaskan lebih dahulu atau sudah disebabkan dulu ketika bahas mad wajib muttasil. Mohon diperhatikan, pada tulisan yang lalu telah dijelaskan bahwa mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil itu masing-masing boleh dipanjangkan dengan 4 atau 5 harokat. Kedua alternatif ini memang diriwayatkan oleh Imam Hafs dari jalur Asy-Syatibiyah. Akan tetapi panjang 5 harokat itu ternyata diketahui sebagai tambahan qasid nazam, tambahan qasid atau tambahan nazam, dengan pengertian bahwa pengarang At-Taisir yang merupakan sumber dari Asy-Syatibiyah telah menyebutkan alternatif itu dari riwayat Imam Asim. Oleh karena itu Imam Syatibi sendiri hanya mengambil panjang 4 harokat dan tidak pernah menyebut lainnya. Maka panjang 4 harokat itulah yang paling utama dalam praktek bacaan. Hal ini juga didukung oleh pengarang Ghaisun Naf'i, kitab Ghaisun Naf'i, dengan berkata, panjang 4 harokat inilah yang seyogjanya dipakai oleh qari agar supaya aman dari mencampur aduk jalur-jalur bacaan dan tidak adanya kepastian. Juga telah dijelaskan bahwa mad jaiz munfasil itu hukumnya boleh qasr, boleh pendek 2 harokat, dan boleh mad 4 atau 5 harokat, ya. Dan telah dijelaskan bahwa qasr itu bukan dari jalur Asy-Syatibiyah, melainkan dari jalur Thayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr, ya. Sehubungan dengan banyaknya qari yang memerlukan qasrnya mad jaiz munfasil dalam bacaannya karena dianggap lebih cocok untuk bacaan dengan tingkatan hadr, tingkatan cepat, maka wajib bagi mereka mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan qasrnya mad jaiz munfasil agar dapat mereka jaga ketika membaca. Dalam hal ini kami telah memilihkan tarekat atau jalur yang paling dekat berkaitan dengan hukum-hukum yang dimaksud, yaitu dari jalur kitab Raudhatul Huffaz oleh Imam Asy-Syarif Abi Ismail Musa bin Husain. Berikut ini hukum-hukum yang wajib dijaga bagi qari yang berminat membaca qasr mad jaiz munfasil, berminat membaca mad jaiz dengan 2 harokat saja. Menurut tarekat atau jalur tersebut antara lain: 1, sunnah membaca basmalah ketika membaca bagian-bagian daripada surat-surat untuk tabarruk, tidak dihukumi jaiz sebagaimana jalur Syatibiyah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran
tidak dari awal surat, di tengah-tengah surat terus membaca umpama awal juz 2, awal juz 3, kan bukan awal surat ya. Maka membaca basmalah di situ itu di sini dihukumi sunnah. Kalau mengikuti thariqat Syatibiyah dihukumi sebagai jaiz saja, tidak sunnah. Yang kedua, wajib membaca mad wajib muttasil dengan ukuran mad 4 harokat saja. Jadi mohon difahami, kalau kita mengikuti thariqat mad jaiz dibaca pendek, maka mad wajib muttasilnya kita tidak boleh seenaknya mau 4 harokat atau 5 harokat. Pastikan hanya kita pakai 4 harokat ya. Nomor 3, tidak ada mad ta'zim pada lafaz la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu dalam thariqat mad jaiz pendek kan tetap la ilaha illallah tetap dibaca pendek, la ilaha illallah ya. Tidak boleh kita memanjangkan dengan maksud mengagung-agungkan kalimat la ilaha illallah ya. Jangan dibedakan dengan mad jaiz yang lain. Jadi tetap qasar, tidak dipanjangkan karena bermaksud mengagungkan. Yang keempat, tidak ada bacaan takbir di antara 2 surat. Mulai akhir surat Al-Duha sampai dengan surat An-Nas. Tidak ada takbir kalau kita memakai mad jaiz pendek. Nomor 5, wajib mengganti hamzah wasal atau hamzah kedua dengan alif dan memanjangkan dengan 6 harokat pada kedua lafaz saya ulang. Nomor 5, wajib mengganti hamzah wasal wajib mengganti hamzah wasal hamzah yang kedua dengan alif dan memanjangkan dengan 6 harokat pada kedua lafaz al-ana dan az-zakaraini. Perlu disampaikan bahwa banyak sekali orang yang tidak tahu bahwa membaca 2 lafaz ini untuk mad jaiz panjang dengan thariqat asy-syatibiyah ini boleh kita baca 2 wajah. Yang pertama adalah sebagaimana bacaan kita biasanya, yaitu al-ana az-zakaraini Allah. Wajah yang kedua adalah hamzahnya 2, tapi hamzah yang kedua ditashil jadi al-ana az-zakaraini Allah. Karena memang aslinya hamzahnya 2. Hamzah yang pertama adalah hamzah istifham seperti al-ana, apakah sekarang, az-zakaraini, apakah 2 lelaki, Allah, apakah Allah ya. Karena membaca hamzah itu 2 hamzah itu sulit, maka berlaku wajah-wajah ya. Yang pertama adalah mengganti hamzah kedua dengan alif, wajah yang kedua adalah mentasil hamzah yang kedua. Jadi untuk riwayat Hafs dengan thariqat Thaibatun Nashr, yakni mad jaiz pendek,
itu tidak boleh dua wajah. Wajah yang berlaku hanya yaitu mengganti hamzah kedua dengan alif. Jadi dipanjangkan al-an, itu saja. Yang keenam, wajib membaca ismam lafaz la ta'manuna dalam surat Yusuf. Perlu diketahui bahwa lafadznya adalah asal lafadznya adalah la ta'manuna. Ya. Di sini untuk riwayat Asim dari riwayat Hafs dari Imam Asim dengan thariqat Syatibiyah, wajahnya bila memilih di antara dua wajah bisa dua nun itu dijadikan satu menjadi letak manna, tetapi diberlakukan mengismamkan harokat nuna, ya, nuna, ya. Jadi harokatnya dicampur, tapi dalam prakteknya fathah dulu baru ismam dhammah. Man kemudian mencocok untuk mengisyaratkan dhammah. Itu wajah pertama. Wajah yang kedua adalah dibiarkan nunnya itu izhar, yakni dua nun, nuna, ya, manuna, la ta'manuna. Akan tapi nun dhammahnya itu dibaca dengan dhammah yang tidak 100%. Berapa persen? Ada yang membaca secara mencuri harokat itu sedikit, yaitu dibaca cuman 75%. La ta'manuna, manuna. Nu itu enggak jelas gitu ya. Ada yang membacanya cuman sepertiga saja, hampir-hampir enggak kedengaran, hampir-hampir ya. Kalau kita membaca dengan riwayat Hafs dari thariqat Thaibatun Nashr, majais pendek, maka tidak boleh menggunakan dua wajah, hanya satu wajah saja, yaitu ismam. Kemudian nomor 7, wajib membaca idgham nakhluqum dengan idgham kamil, karena dalam thariqat Syatibiyah alam nakhluqum itu boleh idgham kamil, boleh idgham naqis. Kalau idgham kamil itu seperti tidak ada qaf sama sekali, karena qaf masuk ke kaf keseluruhan secara totalitas. Ya. Kalau idgham naqis, alam nakhluq itu masih mengisyaratkan tebal, ya. Ya, di istilahnya qaf itu tidak boleh hilang. Tapi tidak ada qalqalah, ya. Nah, di sini kalau majais pendek kita harus membaca idgham secara tam, ya. Nomor 8 membaca iwaja, marqadina, manrok, balron, semuanya itu dengan saktah, ya. Tidak boleh kita memilih wajah yang lain, yaitu tanpa saktah. Perlu dijelaskan bahwa untuk thariqat tidak membaca saktah, ya, bahwa kalau menggunakan Syatibiyah majais panjang, maka harus ada saktah bila diwasolkan. Iwaja qayyima, kalau diwasolkan, ya, ada saktah. Marqadina hadza ada saktah. Man raq saktah, bal rona saktah. Tapi kalau mengikuti thariqat Thaibatun Nashr majais pendek, maka tidak ada saktah dalam seluruhnya. Nah, ini kejutan bagi kita semuanya. Nomor 9, wajib membaca qasr ain pada kaf, haya, ain, shad, dan ain sin qaf.
Jadi kaf itu 6 harokat, ha 2 harokat, ya 2 harokat, lah ain 4 harokat, jangan 6. Shad kembali 6 harokat. Ain sin qaf juga ain itu 4 saja, jangan 6. Sin 6, qaf 6. Yang ke-10, wajib membaca tafkhim ra pada firqin. Di surat Asy-Syu'ara tidak boleh memilih alternatif kedua, yakni tarqiq. Jadi kalau kita membaca mad jaiz dengan pendek, maka firqin hanya satu versi bacaan, yaitu ra-nya ditipiskan, fir. Tidak boleh pakai tipis atau tebal, tidak boleh. Yang ke-11, wajib membuang ya pada lafaz ataniya di surat An-Naml bila diwaqafkan. Ataniya wa ma ataniyallahu, kalau diwaqafkan pada atani, maka wajib dibuang ya-nya, harus dibaca atan bukan atani, ya. Nomor 12, wajib membuang alif pada salasila di surat Ad-Dahr bila diwaqafkan. Tak boleh waqaf dengan salasila, tapi salasil kalau waqaf. Nomor 13, wajib membaca dengan sin pada lafaz al-musaitirun surat At-Tur. Tidak boleh memilih alternatif kedua, yakni dengan shad. Nomor 14, boleh membaca sin atau shad pada musaitir surat Ghasyiyah. Nomor 15, boleh membaca dengan sin atau shad pada lafaz yabsutu, ya, surat Al-Baqarah, yakni boleh dua wajah, dan lafaz bastoh di surat Al-A'raf. Nomor 16, boleh membaca nun sakinah pada Yasin dan nun wal qalami. Yasin wal Qur'ani kan ada nun mati bertemu wawu. Nun wal qalami ada nun mati bertemu dengan wawu. Ya, boleh membacanya dengan idgham atau izhar. Mau Yasin wal qalami, yakni izhar, atau Yasin wal qalami, Yasin wal Qur'ani, dan nun wal qalami atau nun wal qalami. Ini bila kita menggunakan mad jaiz pendek, ya. Kalau mad jaiz panjang kan hanya izhar saja. Nomor 17, boleh membaca Dhu'fin di surat Rum ketiga-tiganya dengan fathah atau dhammah. Namun juga perlu diperhatikan ketentuan di bawah ini sehubungan dengan adanya dua alternatif Yasin wal Qur'ani dan nun wal qalami. Apabila nun diizharkan, maka lafaz musaitir di surat Al-Ghasyiyah hanya boleh dibaca dengan shad, tidak boleh sin. Lafaz yabsutu di surat Al-Baqarah hanya dibaca dengan hanya dibaca sin saja. Lafaz dhofin di surat Ar-Rum ketika hanya boleh dibaca fathah saja. Ya. Yang kedua, apabila nun diidghamkan, maka lafaz musaitir harus dibaca dengan sin saja. Lafaz yabsutu hanya dibaca dengan shad saja. Lafaz dhofin harus dibaca dengan dhammah saja. Demikian ini keterangan detail tentang persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi bila kita ingin membaca mad jaiz pendek. Ya. Ini pembicaraan tambahan, ya. Dulu Imam Masjidil Haram Mekah Madinah itu
membaca bacaan Asim dari Hafaz dengan menggunakan mad jaiz panjang, yaitu thariqah Syatibiyah dulu semuanya ya. Belakangan ini ada yang membaca mad jaiz panjang, ada yang membaca mad jaiz pendek. Bahkan lebih ngetren membaca mad jaiz pendek. Kira-kira apa sebabnya ya? Ini hanya dugaan ya, dugaan saya, bahwa sekarang ini di Saudi banyak orang-orang yang nafasnya menjadi pendek karena ya kemewahan kehidupan, sehingga banyak orang gendut, nafasnya menjadi pendek. Sehingga supaya jangan sampai sering nggak sampai pada wakaf yang sebenarnya, mereka memilih mad jaiznya pendek. Karena umpamanya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil, bisa saja nggak nutut ya. Kalau memilih walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, sampai ya. Ya. Bisa saja karena itu. Bisa saja karena mereka itu ngemong jamaah ya. Karena mereka itu membaca itu targetnya bukan separuh halaman atau satu halaman. Tidak, targetnya adalah membaca satu makr itu ibtidak yang tepat, akhir bacaan yang tepat. Istilahnya kalau dulu itu satu rukuk, yang mana satu rukuk itu panjangnya tidak sama. Walaupun tidak satu rukuk, pokoknya umpama kisah itu dari awal kisah sampai akhir kisah. Umpama suatu masalah ya, tuntas satu masalah itu, satu qadhiyah ya. Oleh karena itu maka bacaan itu kadang-kadang harus panjang. Ya, nah kalau harus panjang, sedangkan makmumnya itu tidak terbiasa dengan panjang-panjang ya, tidak bisa ditetapkan selalu setengah halaman ya, terpaksa ada yang harus satu halaman. Nah ini mereka memilih mad jaiz pendek, karena dengan pendeknya mad jaiz bacaan tetap terasa tartil. Walladzina yu'minuna bima unzila, seperti bacaan Syekh Mahmud ya, tetap santai tapi cepat selesai karena dipotong dengan apa? Mad jaiz ya. Nah kita ini para hufaz ini banyak sekali yang pingin membaca itu lebih cepat. Kalau punya ilmunya, silahkan kita membaca dengan mad jaiz pendek. Asal tahu mana yang mad jaiz, mana yang mad wajib. Ya, kalau kita bisa membaca sambil menggambarkan tulisannya, maka setiap hamzah yang ditulis dengan alif, maka itu adalah hamzah di awal kalimat. Maka apabila jatuh setelah mad, yang terjadi adalah mad jaiz, boleh dibaca pendek. Seperti walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma kita kan bisa menggambarkan bahwa bima itu ketemu hamzah tapi ditulis dengan alif. Kalau hamzahnya ditulis dengan huruf hamzah seperti ja'a, sama'a ya, malaika, itu menunjukkan bahwa hamzahnya adalah hamzah di tengah kalimat, walaupun dalam hurufnya tidak selalu gandeng loh ya, tapi di dalam tengah kalimat. Maka ini adalah mad wajib yang harus dibaca 4 harokat atau 5 harokat ya. Kecuali pada haula, la ilaha ula wa la ilaha ula, maka itu hamzahnya itu adalah hamzah di lain kalimat, walaupun ditulis dengan
huruf hamzah. Aslinya itu H satu kalimat, U sudah kalimat lain. Cuman itu saja ya. Ya, daripada kita membaca ya ayyuhalladzina amanu ya. Mau cepet tapi matnya panjang, mendingan bacaannya ya tidak terlalu cepat lah gitu ya. Apalagi kalau mau cepat semuanya ya bacaannya cepat, mat jaiznya pendek ya. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin ya. Mungkin para hufaz ini bisa selesai membaca zuhur sudah khatam barangkali kalau begitu semuanya. Dengan catatan yaitu menguasai ketentuan-ketentuan yang menjadi persyaratan bacaan mat jaiz pendek ya. Sekian. Ada tambahan lagi sedikit, yaitu para hufaz apabila ingin membaca mat jaiz pendek untuk mempercepat bacaan, maka sebaiknya mempunyai Al-Quran khusus yang di situ dikasih tanda di pinggirnya atau keterangan tentang ketentuan-ketentuan mat jaiz pendek. Umpamanya nun wal qalami ditulis di sebelahnya, boleh izhar, boleh idgham gitu ya. Dan lain sebagainya, semuanya itu sudah ditulis di Al-Qur'annya yang biasa dipakai ya. Nanti lama-lama hafal, pokoknya juz ini nggak ada ketentuan apa-apa, pokoknya mat jaiz bisa dipendekkan. Juz ini nggak ada, juz ini yang ada adalah di juz ini ya, itu ada ketentuan-ketentuan ya. Dan yang kedua ya, selagi tidak mendesak ya, lebih baik tetap bertahan pada mat jaiz panjang. Karena bacaan kita takut kalau kita baca mat jaiz pendek akan kena protes-protes dari guru-guru Al-Quran yang tidak paham, atau takut ditiru oleh orang-orang yang tidak mengerti adanya ketentuan-ketentuan.